Itu aku tuh kadang-kadang merasa awalnya kenapa sih Malaysia ini mau berbaik hati untuk menerima Chinese dan menerima India sebenarnya. That's my personal questions kepada orang Malaysia, kepada pemerintah Malaysia. Tapi at the end, aku menemukan jawabannya. Hi everyone, welcome back to my channel and this is About Sastra. Hijau, merah bantalnya. Dingin banget jadi pakai bantal. Mistika? Mana Mistika? Ternyata more spacious itu tidak terlalu enak ya. Betul, ternyata harus ada yang cantik. Bener, aku merindukan Mistika. I mean like kurang gitu. Kurang bumbu kurang ya. Garamnya kurang seperti nasi kandar kurang sedap, kurang ya, bendy seperti kurang itu, bendy. ya, kurang bendy jadi kurang aja seperti itu. Wah, Mistika cepetin kelarin atau selesaikan tugasnya biar bisa bikin bergabung video lagi. Oke, Mister, hari ini ada sebuah video yang kita reaksikan nih. Mister, masih ingat gak kemarin ada sebuah video yang kita reaksikan yaitu lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza ada di permainan Jepang. Oh iya, di arcade itu game itu kenapa sih bisa lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza itu ada di Jepang sepopuler itukah Datuk Sri Siti Nurhaliza atau memang ada hubungan khusus antara Malaysia dan Jepang seperti itu. Nah, lewat video kali ini semoga bisa menjawab bagaimanakah why Japanese love moving to Malaysia and 6 reason to tell you kenapa orang Jepang itu sangat cinta sama Malaysia dan ternyata memang orang Jepang itu cinta sama Malaysia. Why Japanese love moving? Kenapa orang Jepang suka pindah ke Malaysia seperti itu? Oh, banyak orang Jepang di Malaysia berarti. Nah, lewat video ini kan kita tahu sebanyak mana sih orang Jepang yang ada tinggal di Malaysia dan sebanyak mana orang Jepang ingin tinggal di Malaysia dan alasannya kenapa. 1, 2, 3. Which country do you think Japanese people love to migrate to the most? Many might immediately think of the US or Canada, given Japan's strong political, economic, and social ties to Western countries. In fact, North America accounts for 48% of Japan's immigrant population. But if we're talking about the top destination for long-term stays abroad, many might be surprised to learn that Malaysia ranks high on the list. Kampung Baru. According to a survey by the Japan Long Stay Foundation, Malaysia was chosen as the most desired country for long-term residence by the Japanese for 14 consecutive years from 2006 to 2019. Yes. More and more videos on YouTube show Japanese people choosing Malaysia as their long-term home. Okay. So why Malaysia? Yep. If it's just about the low cost of living, why not Thailand or Vietnam? And if it's about convenience and cultural diversity, why not Singapore? Yep. In this video, we'll explore 6 key reasons from online research to reveal just how much the Japanese love Malaysia. Number 6, a large number of Japanese companies. Japanese people don't just love living in Malaysia. Their companies also see it as a promising hub for investment in Southeast Asia. Malaysia ranks 4th globally in terms of the number of Japanese companies, behind only Singapore, Hong Kong, and the US. With over 1,600 large Japanese firms operating here. Major retail brands like Donkey and Tsutaya Bookstore are well known. Mitsui Group and Roto Pharmaceutical also announced in April that they would jointly acquire the old brand Yu Ren Sheng. Before that, in 2019, Mitsui invested $500 million to purchase a stake in Axiata Group. BBC in downtown Kuala Lumpur and Mitsui Outlet Park near the airport are both Mitsui projects. For 5, multicultural environment and friendly people. Malaysia is a multicultural country with a high level of tolerance in terms of race and religion. Indeed. Unlike more homogeneous and relatively exclusionary countries like South Korea or Russia, Malaysia's welcoming attitude toward foreigners is a big reason Japanese people choose to live here. Congratulations. In this diverse environment, Japanese people are exposed to different cultures and lifestyles, broadening their horizons and integrating them better into the global community. Additionally, Malaysia's laid-back atmosphere allows Japanese residents to relax and be themselves without the societal pressures they face in Japan. Malaysia's relatively low cost of living is especially appealing to Japanese residents. Number 4.
multilingual environment, Yes. and education. Yes. With the influx of Japanese businesses, the families of employees also moved to Malaysia, making children's education a key concern. One of Malaysia's main advantages is its multilingual environment, which aids in language learning and helps children better integrate into the global community in the future. The official languages are Malay and English, and Malaysia ranks in the top 3 in Asia for English proficiency. Top 3, guys! Additionally, due to the country's multi-ethnic composition, locals are adept at switching between languages. This multilingual environment naturally helps children acquire multiple languages. Benefits Learning languages in Malaysia isn't confined to books, but is reinforced by everyday interactions, which is a significant advantage of the Malaysian education system. Additionally, school fees in Malaysia are relatively low. Malaysia's higher education institutions are also University Malaya. with the University of Malaya consistently ranking in the top 100 in the QS World University Rankings for 6 consecutive years. Wow. Private universities like Sunway, Taylor's, and Nottingham have close partnerships with universities in the UK, Australia, and the US, offering diverse international learning opportunities. Number 3, MM2H program. Malaysia's MM2H program allows foreigners to reside in Malaysia while enjoying unlimited entry and exit within the visa period. In 2023, Malaysia relaxed its MM2H requirements. Applicants need only deposit a minimum of 500,000 ringgit in a fixed deposit account and stay in Malaysia for at least 60 days to qualify for a 5-year visa or permanent residency, making it accessible to many middle-income foreigners. Although the MM2H policy is becoming more stringent, as of January 2024, Japanese citizens rank 3rd in holding MM2H visas, behind China and South Korea. Most importantly, Malaysia is free from major natural disasters, no earthquakes or tsunamis, making it a haven for disaster-weary Japanese citizens. Number 1, Look East policy. One of the main reasons Malaysia is so popular among the Japanese can be traced back to Prime Minister Mahathir's Look East policy, introduced in 1982. Rather than fully adopting the Western model of modernization, Mahathir chose Japan, which rebuilt rapidly after World War II and became an economic powerhouse as a model for Malaysia's modernization. This policy fostered strong diplomatic and economic relations between Japan and Malaysia. And thanks to the Look East policy, many Malaysians study Japanese. For Japanese residents, living in Malaysia offers not only a comfortable environment, but also the benefit of being in a society that's friendly and open to Japanese culture. Amazing. Yes, ketika kita ngomongin orang Jepang tuh sangat penuh dengan perhitungan, very detail, very punctual, very punctual, very detail, very disiplin seperti itu. Dan ketika mereka memutuskan untuk menjatuhkan hati ke sebuah negara, itu pasti perhitungannya banyak sekali, Mister. Ketika mereka mau pindah ke Malaysia, maka mereka perhatikan mereka bawa keluarga, pendidikan anak-anaknya bagaimana, kehidupan mereka apakah akan stres atau bagaimana, kemudian apakah lingkungannya support untuk perkembangan anak dan keluarganya, dan ternyata semua itu ada di jawabannya di Malaysia. Seperti itu, Mister. Ternyata sangat blessings banget, keberagaman. Itu aku kadang-kadang merasa awalnya kenapa sih Malaysia ini mau berbaik hati untuk menerima Chinese dan menerima India seperti. That's my personal questions kepada orang Malaysia, kepada pemerintah Malaysia. Tapi at the end, aku menemukan jawabannya. Ini adalah advantage at the end of the day untuk Malaysia seperti ini. Keberagaman itu menambahkan khasanah dan menambahkan kekayaan untuk Malaysia. Orang-orangnya bisa lebih dari satu language, bisa berbahasa apapun seperti itu. Dan mereka respecting each other in the diversity itself, seperti itu, Mister. Betul. Secara geografis memang negara Malaysia sangat beruntung secara geografis. Masya Allah banget ya. Sangat beruntung secara geografis. Pertama, orang India itu menjelajah pasti lewat Selat Malaka, ya. Dan yang disinggahi pasti negara Malaysia gitu. Salah satunya negara Malaysia. Kemudian orang-orang Cina gitu ya. Cina, Taiwan, Hong Kong itu kalau mau menjelajah ke Samudra Hindia yang lebih luas lagi, kalau lewat dengan kapal laut, ini kita berbicara tentang masa-masa lampau ya, pasti lewat Malaysia gitu. Jadi memang Malaysia ini diberkati dengan posisi
geografis yang sangat strategi dilalui oleh berbagai macam bangsa di dunia, bahkan bangsa-bangsa dengan kepadatan penduduk yang sangat kita ketahui banyaknya gitu ya, salah satu yang terbanyak di dunia. Dan Malaysia berendah hati, dengan sangat rendah hati menerima mereka karena orang-orang Malaysia tahu Mister, siapapun boleh ikut berkontribusi membangun Malaysia gitu. Bisa dibaca oleh pemerintah Malaysia pada awalnya. Betul. Jadi kalau orang egois gitu ya, kamu tidak boleh mencari uang di negara ini, kamu harus pergi kembali ke negara kamu. Ternyata ini blessings gitu loh, mempersilahkan orang-orang datang bekerja, mencari uang gitu. Ternyata mereka juga turut membangun leluhur mereka, ancestors mereka turut membangun negara Malaysia gitu. Itulah yang menjadikan negara Malaysia ini sangat menjadi pelopor persatuan bangsa-bangsa dunia gitu. Karena kita tidak hanya berbicara tentang suku-suku. Kalau di Indonesia mungkin perbedaannya adalah suku-suku Indonesia orang-orang Sulawesi, orang-orang tapi masih lokal Indonesia. Kalimantan, betul, orang-orang Sumatera, orang-orang Melayu, orang-orang Jawa, orang-orang Bali gitu. Suku. Kalau di sana tuh bangsa internasional gitu. Jadi Malaysia sendiri sudah bersuku-suku, bertribe-tribe seperti itu, tapi ditambah lagi keberaneka-ragam international seperti itu, levelnya jauh sih, lebih di atas banget. Betul, karena keanekaragamannya kan itu bisa dibilang tidak begitu mirip ya Mister, tapi mereka berlembur menjadi satu, menjadi rakyat Malaysia gitu. Dan yang menjadi salah satu keuntungannya adalah yang paling penting untuk kita berbicara tentang Jepang adalah tidak ada natural disaster, gitu. Betul. Karena tidak seperti negara-negara tetangga ya. Betul. Kalau kita kan Indonesia, alhamdulillah ya, diberkati dengan Ring of Fire, dilalui oleh Sirkum Mediterania, dilalui oleh Sirkum Pasifik, bertemulah menjadi Ring of Fire. Jadi terberkati dengan lahan yang subur karena juga banyak gunung-gunung berapi, banyak volcano. Tapi yang membuat juga Malaysia tidak kalah beruntungnya adalah karena tidak dilalui oleh sirkum-sirkum tersebut, jadinya zero gempa bumi gitu. Mungkin berdasarkan cerita dari Mak Ci yang kita kunjungi rumahnya di Selama, mungkin hanya waktu tahun 2004 waktu 26 Desember yang tsunami Aceh, tsunami Thailand itu mereka ikut bergetar sedikit. Tetapi tidak sampai ada banyak yang rusak, tidak ada yang rusak itu, mungkin ada beberapa yang jatuh. Tapi lebih daripada itu yang lainnya tidak ada gitu. Nah, ini adalah yang menjadi antitesis dari negara Jepang. Negara Jepang, Mister, hampir tiap hari gempa bumi. Hampir tiap hari gempa bumi, hampir tiap hari mendengar adanya warning tsunami gitu. Dan Malaysia dijatuhkan pilihannya kepada Malaysia karena ini benar-benar menjadi antonim, benar-benar menjadi lawannya, antitesisnya gitu. Kalau Indonesia masih mirip karena kita kan hampir tiap hari ada gempa walaupun skalanya sangat kecil gitu. Jadi Malaysia itu sudah pasti menjadi pilihan bagi negara Jepang karena negara yang tertib, sangat sama dengan budaya Jepang, sangat aman, sangat punctual, sangat disiplin, menghargai waktu, menghargai aturan, dan yang paling penting aman dari natural disaster. Dan lingkungannya mendukung untuk perkembangan seperti anak-anak mereka, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan juga. Dan ternyata luar biasa banget aku baru ketahui ternyata Malaysia itu negara dengan jumlah perusahaan Jepang nomor 3 terbesar di dunia ya. Terbesar di dunia. My god. Ini bisa diraih juga karena kepercayaan, Mister. Itu dia. Bukan karena udah deh Jepang invest aja. Susah kan untuk diraih seperti Jepang itu susah untuk diraih selain karena bahasanya. Orang-orang Indonesia banyak sekali yang mau ke Jepang itu harus preparation bahasa dulu. Karena ya mungkin ada di sana pengantar bahasa Inggris untuk sekolah di universitas, tapi kan bertahan hidupnya harus pakai bahasa Jepang. Dan orang-orang yang berbahasa Inggris di sana relatif masih kurang banyak gitu yang bisa fluent berbahasa Inggris. Jadi mereka mau tidak mau harus berbahasa Jepang gitu. Tapi budaya yang berkembang di Malaysia menjadi daya tarik adalah kemampuan mereka berbahasa Inggris gitu. Ini adalah penunjang utama bagi sektor pendidikan. Orang-orang bermigrasi ke Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka itu karena sekolah manapun, it's not only international school, mungkin di Malaysia mereka sudah kebangsaan fluent berbahasa Inggris. Jadi tidak menjadi sebuah tantangan yang sangat berarti buat anak-anak Jepang yang ingin bersekolah di Malaysia gitu sih. Itu sangat-sangat dengan biaya juga yang jauh lebih affordable compare to Jepang seperti itu. Dan punctuality yang menjadi budaya di Malaysia ini menjadikan para investor atau pemilik perusahaan itu menjadi sangat yakin untuk menanamkan modal di Malaysia gitu karena sangat teruji. Jadi gini loh teman-teman dulu ya. Kalau kita mau mengundang orang-orang datang ke negara kita, kalau kita mau meningkatkan pariwisata kita, kalau kita mau meningkatkan perekonomian kita dari bidang investment,
ya kita bercermin dulu lah gitu. Apa sih yang kira-kira sudah kita lakukan untuk menerima tamu-tamu itu? Apa sih yang kita sudah persiapkan untuk kita bisa menjamu mereka gitu loh. So it's not only about today. Bukan hanya tentang bagaimana kita makan untuk hari ini, tapi kita juga ingin berpikir bagaimana kita bisa menyediakan makanan untuk diri kita dan untuk anak cucu kita di masa depan gitu. Dan kita harus berbenah sih. It's not only about how we work, tapi how mentally we work gitu. Jadi rasanya ini hal yang benar-benar kita harus benahi di Indonesia. Sudah banyak sekali investor-investor dari Amerika yang sudah pitching, sudah kita approach gitu, tapi ternyata belum jodohnya. Karena biar bagaimanapun memang keamanan itu menjadi standar utama bagi investor untuk menanamkan modalnya. Itu menjadi tugas semua lapisan masyarakat, bukan hanya pemerintah sih, Mister ya. Oke, dan sama satu hal lagi nih Mister, dan biasakan di Jepang kita bisa dengar orang-orang bunuh diri, stress, pressure-nya tinggi, dan ketika ada di Malaysia itu laid back banget, dan itu sangat membuat mereka kok beda ya gitu tinggal di Malaysia, vibes-nya ya gitu. Jadi mereka bisa menikmati hidup dengan lebih baik. Alam pun sudah sangat mendukung banget untuk mereka merasakan keindahan atau kenikmatan hidup seperti itu, Mister. Wow, ada beberapa part yang Indonesia tidak miliki di 6 poin ini ternyata ya, dan yang membuat orang Jepang ternyata lebih jatuh hati. Tentunya ada, Mister. Ada. Yang paling jelas itu gempa bumi itu. Kemudian mungkin diversity of surroundings. Kalau kita hanya orang Indonesia. Sedangkan di Malaysia itu diversity, ada orang, kamu bisa bahasa Cina, internationally, kamu bisa bahasa Arab, banyak orang Arab, kamu bisa bahasa India, kamu bisa bahasa Melayu, kamu bisa bahasa Inggris ketika dan salah satunya adalah multilingua. Multilingua itu saya tidak bilang bahwa orang-orang Indonesia tidak bisa berbahasa Inggris, tidak, tetapi kita juga harus lihat ke kalangan yang lain, ke komunitas-komunitas yang lain yang memang belum terlalu terekspos dengan bahasa Inggris gitu. Dan ini adalah PR buat kita semua. Bukan buat pemerintah saja, tapi buat kita yang sudah merasa mampu berbahasa Inggris, yuk kita tularkan kebiasaan berbicara Inggris tanpa judging sama sekali. Karena itulah yang bisa menghambat seseorang bisa belajar bahasa Inggris gitu. Dan ketika ini bisa bertumbuh gitu, kebiasaan berbicara bahasa internasional, which is bahasa Inggris ini, bukan tidak mungkin investor bisa datang, bukan tidak mungkin orang-orang juga menempatkan Indonesia menjadi pilihan mereka untuk menambatkan hatinya untuk bekerja di sini, bersekolah di sini. Kesempatan itu masih ada gitu. Selagi kita tidak menutup diri untuk berbagai macam perkembangan yang mungkin terjadi. Karena kalau ketika kita ke Salama kemarin, yang namanya kampung, kita ngomong bahasa Inggris tuh onti-onti, makcik-makcik itu paham. Bahkan mereka bilang, ini buah rare. Apa maksudnya buah rare? Oh, buah yang langka. Ini buah rare. Oh my god, very comel. Oh my god. Wow, very interesting video. Finally, we know the 6 reasons why Japanese really love Malaysia and to move, to stay longer in Malaysia. Jadi, let's. Okay, everyone, that's all from us. Hope that you find this very good. Don't forget to new channel. Don't forget to subscribe. Barang super mantap informasi Indonesia, Malaysia, boleh. Semoga menginspirasi Indonesia. Bye, everyone.